Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang Tuhan taruh dalam hati saya selama beberapa hari ini. Saudara, minggu lalu saya baru saja menyelesaikan satu seri khotbah, judulnya Berjalan Bersama dengan Tuhan. Dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kira-kira apa yang harus saya sampaikan hari ini? Karena saya hanya khotbah satu kali hari ini. Nanti kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Johan Lumoendong sepanjang hari. Dan khusus jam ini saya yang akan melayani. Nah saudara, lalu waktu saya tanya kepada Tuhan, what should I talk about, what should I tell the congregation, apa yang perlu saya sampaikan kepada jemaat. Tuhan mengarahkan saya kepada seorang tokoh dalam Markus pasalnya yang ke-10. Saudara, seorang tokoh ini seseorang yang sederhana. Tokoh ini merupakan seseorang yang tidak banyak dikenal oleh orang, tapi memiliki makna yang menurut saya sangat dalam. Kita mau buka Alkitab kita bersama-sama dalam Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Markus pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-46 sampai ayatnya yang ke-52. Puji Tuhan. Karena di setiap pilar ada mikrofon, dengan saudara bisa lihat. Saya berharap saudara yang di sini bisa baca yang keras supaya yang di rumah bisa mendengar suara saudara yang hadir onsite di tempat ini. Markus 10 ayatnya ke-46 sampai ayatnya ke-52. Kita mau baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama siapa? Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Sama-sama apa? Yesus anak Daud, apa? Kasihanilah aku. Tapi lihat ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan di sini. Namun semakin keras ia berseru, apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Dan mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, apa? Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, apa? Rabuni, supaya 52 sama-sama. Lalu kata Yesus kepadanya sama-sama, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga, lihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam. Tuhan arahkan saya untuk membahas seorang yang buta. Yang dikatakan dalam ayat 46, dia sedang mengemis di pinggir jalan dari satu kota namanya, tadi kita udah baca, tampilin ayat 46, yaitu kota apa saudara? Kita baru aja membahas bulan lalu bagaimana orang Israel menghadapi tembok dari sebuah kota namanya apa saudara? Dan saya nggak tahu kenapa Tuhan memunculkan nama ini Bartimeus dalam hati saya untuk dibahas. Dan kebetulan dia juga berada di mana saudara? Di Yeriko. Bartimeus adalah seseorang yang buta, entah dia buta sejak lahir atau tidak, tapi faktanya adalah dia buta dan dia harus mengemis. Dan tidak ada satupun orang yang mau menolong dia, bahkan sering disuruh diam oleh orang-orang di sekitarnya. Bartimeus seseorang yang tidak dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Karena namanya pun bukan sebuah nama. Tahukah saudara bahwa Bartimeus bukan nama seperti Michael Gunawan. No. Tapi Bartimeus itu hanya nickname atau panggilan. Kenapa? Karena dikatakan tadi ayat 46 bahwa Bartimeus anaknya siapa saudara? Timeus. Bernama Bartimeus, lanjutkan ke slide berikutnya. Bartimeus anak Timeus. Nah kenapa namanya Bartimeus? Karena Bar artinya anaknya, Timeus namanya siapa? Papanya. Jadi kalau mestinya manggil saya, mestinya Bar Samuel. Tapi jangan saudara pulang nanti Shalom Pastor Bar Samuel, jangan saudara. Tapi di sini menekankan bahwa gak ada orang yang kenal namanya. Bahkan
Mungkin dia punya nama. Tapi orang-orang di sekitarnya gak ada yang mau peduliin namanya. Orang-orang di sekitarnya bahkan gak ada waktu untuk tanya namanya. Namamu siapa? Cuma dipanggil namanya siapa saudara? Bartimeus. Hei anaknya Timeus. Ini menunjukkan bahwa gak ada yang peduli dengan dia. Gak ada yang sayang sama dia. Hopeless. Dan satu hal yang lebih menyakitkan dari kondisi Bartimeus adalah dia gak bisa merubah situasinya. Karena dia buta. Coba kalau dia masih bisa melihat, mungkin dia bisa kerja yang lain. Mungkin kalau matanya masih bisa melihat, mungkin dia masih bisa angkat-angkat koper. Karena Yeriko adalah kota yang terkenal pada zaman itu. Mungkin kalau dia masih bisa melihat, mungkin dia masih bisa kerja yang lain. Mungkin jadi pelayan di restoran. Tapi pernahkah saudara lihat pelayan restoran buta? Saya gak bisa bayangin pelayan restoran buta bawa sop buntut yang masih ada apinya. Pasti ada kejadian dan pasti dipecat. Bartimeus gak bisa merubah situasinya. Beberapa penafsir berkata dia sudah umur 40-an. Dan bagi dia hopeless. Gak ada jalan keluar. Saudara, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan mau saya bicara Bartimeus kok jauh banget? Dari kita udah bahas sungai Yordan, kota Yeriko. Kita minggu lalu sudah membahas tentang kota kecil namanya kota apa? Ai. Kok Tuhan bawa saya Bartimeus? Nah, dan Tuhan tujukan kepada saya bahwa ada saudara yang mengikuti ibadah ini, baik saudara onsite maupun saudara online. Berapa ribu saudara online, saya menyapa saudara semua. Saudara sedang mengalami apa yang dialami Bartimeus. Apa itu? Saya catat di slide. Apa yang dialami oleh Bartimeus adalah ketidakmampuan untuk merubah situasinya. Bahwa saudara udah gak ada jalan lagi untuk merubah situasi saudara. Udah terlanjur, Pak. Mungkin saudara hari ini berada dalam situasi di mana kondisi saudara udah sulit untuk dirubah. Pastor Michael, suamiku itu udah aku doain 12 tahun. Tapi dia gak mau berubah. Tetap kepala batu. Bu, saya kasih tahu ya Bu. Kalau suaminya ibu kepala batu, jangan dimarahin Bu. Tapi kepalanya digosok, siapa tahu jadi batu akik Bu. Tapi banyak orang berkata, Pastor saya udah doain puluhan tahun. Tapi suami saya gak mau berubah. Saya tetap tertekan di rumah. Mungkin saudara berada dalam situasi, saudara baru kehilangan uang. Dan saudara udah gak ada jalan lagi, gimana? Merubah situasi saya. Dan hal ini bisa terjadi bukan hanya dalam aspek keuangan. Tapi bisa juga bicara tentang keluarga saudara maupun kondisi tubuh saudara yang sakit. Bartimeus gak punya apa-apa untuk bisa merubah situasinya. Bahkan orang bisa aja kasih dia satu julukan madesu. Apa tuh madesu? Masa depan? Dia gak bisa ngerubah apa-apa. Dan mungkin hari ini ada orang-orang itu di antara saudara, saya gak tahu. Tapi mungkin hari ini saudara sedang menghadapi jalan buntu seperti itu. Mungkin saudara sedang menghadapi satu jalan di mana saudara gak bisa ngerubah situasi saudara. Jalan buntu saudara hadapin, tembok kemustahilan saudara hadapin. Tapi pesan Tuhan buat saudara, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Ya percaya, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Saya catat dalam jalan buntu pun, Tuhan selalu punya jalan. Mungkin hari ini saudara udah ngadepin satu situasi di mana Pak udah gak ada jalan lagi. Tapi ingat, dalam Tuhan, Dia punya 1001 cara untuk menolong saudara dan saya. Bagi Bartimeus gak ada harapan buat dia. Gak ada jalan buat dia bisa jadi orang sehat. Gak ada harapan buat dia untuk bisa melakukan perkara yang dahsyat. Tapi saat dia bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi?
Di mana manusia lihat gak ada jalan, Tuhan bisa menunjukkan jalan yang ajaib bagi dia. Doa saya adalah hari ini saudara yang datang, saudara akan mengalami jalan yang ajaib itu. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya berikan tema dari khotbah ini. Saya gak boleh lama-lama khotbahnya. Judul khotbah saya adalah menemukan Tuhan di jalan yang buntu. Ulangin sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Menemukan Tuhan apa? Di jalan yang buntu. Saudara di rumah tulis di live chat. Mungkin agak panjang gak apa-apa. Menemukan Tuhan di jalan yang buntu. Bartimeus harus menghadapi jalan yang buntu. 3 hal yang harus dia alami. 3 penghalang jalannya Bartimeus untuk pemulihan. Yang pertama, dia buta. Sejak lahir mungkin. Dia kemana-mana harus dituntun. Kerjaannya cuma minta-minta. Yang kedua, yang menghalangi jalannya Bartimeus adalah dia seorang pengemis. Dia miskin. Dibuang sama keluarganya. Saya bisa bayangin kalau Bartimeus masih punya keluarga, gak mungkin dia jadi pengemis. Setuju dengan saya? Minimal kalau dia punya opa oma, minimal dia masih punya saudara, sepupu atau om atau tante. Mungkin dia gak akan pengemis, tapi dia udah gak punya apa-apa. Dia gak punya nama. Tapi di jalan buntu, dalam hidup Bartimeus, dimana seakan-akan udah gak ada jalan, Tuhan tunjukkan jalan yang baru bagi dia. Dan mungkin hari ini saudara ada yang ngalamin itu. Pastor, itu yang saya alamin. Gak ada jalan lagi buat saya. Dan saudara seringkali orang seperti Bartimeus akan gampang menyerah. Kenapa? Karena orang yang ngalamin persoalan, orang yang ngalamin tantangan, orang yang ngalamin jalan buntu, kadang-kadang itu akan mengalami persoalan yang lebih daripada masalahnya gitu. Seperti Bartimeus. Dia bukan cuma ngalamin masalah buta, pengemis, tidak punya nama. Tapi ada orang-orang di sekitarnya yang membuat dia semakin terpuruk. Contohnya apa? Mungkin Bartimeus yang buta itu, dia dihakimi sama orang lain. Dia dihakimi. Kenapa? Dia sakit, dia buta. Saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul. Bartimeus kenapa ya kok bisa buta? Seperti banyak dari kita mungkin kalau kita dengar orang kena masalah, kita selalu menghakimi. Ini mungkin ada dosanya. Oh mungkin ini karena ada kutuk keturunan. Mungkin karena ini. Kita mulai suka menghakimi. Contohnya di mana? Coba buka. Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Ini kebiasaan orang Kristen. Coba Yohanes 9 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3. Waktu Yesus, apa saudara? Sedang lewat, ia melihat. Nah, ini mirip sama kondisinya Bartimeus. Waktu Yesus lagi lewat, ada orang buta sejak lahir. Perhatikan apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya. Dalam kasus ini murid-murid Yesus. Coba, ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, sama-sama katakan apa? Rabi, siapakah yang apa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia apa? Bayangin saudara. Udah buta masih dihakimin. Murid-murid bahkan yang tanya. Nah ini bahayanya orang gereja. Ini melambangkan orang-orang percaya. Kadang-kadang kalau kita lihat seseorang kena masalah, kita suka apa saudara? Menghakimi. Tapi saya berdoa jemaat Tuhan GSJS tidak ada yang suka menghakimi. Yang setuju katakan amin. Di rumah tulis di live chat, saya tidak boleh menghakimi. Kadang-kadang kita suka hakimin orang. Dan itu malah membuat orang semakin terpuruk. Karena itu saya mau katakan orang percaya gak boleh suka menghakimi. Karena itu tugasnya Tuhan. Bukan tugas kita. Tapi Bartimeus pasti mengalami keterpurukan. Karena bukan hanya dia miskin, dia buta. Tapi orang-orang di sekitar dia mungkin ngomong, kenapa ya ini ya? Wah mungkin dulu papanya pernah selingkuh makanya pernah kayak gini. Oh mungkin waktu kecil dia nakal karena itu dia jadi buta. Itu membuat situasinya semakin parah. Saudara hari ini kalau kita sedang mengalami persoalan. Atau kita sedang melihat orang ngalamin persoalan. Kita gak boleh menghakimi, yang setuju katakan amin. Sama-sama yang di sini tepuk dada saudara katakan jangan suka menghakimi. Jangan cepat kita hakimin orang. Kita gak boleh cepat menghakimi yang namanya Bartimeus.
Tapi itulah yang terjadi kepada dia. Mereka bertanya, kenapa ya orang ini kena masalah? Dan seringkali kita juga suka menghakimi diri kita sendiri. Iya ya, kenapa ya aku ngalamin sesuatu yang buruk ini? Apa karena dosaku, apa karena masa laluku? Nah, saya mau tunjukkan sama saudara. Kenapa hal buruk terjadi? Supaya kita gak gampang menghakimi. Kalau kita lihat orang kena masalah, kenapa sesuatu buruk terjadi dalam kehidupan orang percaya? Yang pertama, seringkali sesuatu yang buruk terjadi karena pilihan kita. Ulangin sama-sama dengan saya, apa pilihan? Kenapa sesuatu buruk terjadi dalam hidup kita? Karena pilihan. Karena kita membuat pilihan yang buruk, karena itu kita kena masalah. Seperti Lot. Lot memilih tanah dekat Sodom dan Gomora. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya yang terjadi adalah dia ikut jadi bagian dari Sodom dan Gomora. Kadang-kadang pilihan kita Bapak Ibu Saudara yang membuat hal buruk terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang rugi dalam investasi, kenapa? Karena pilihan. Yang kedua, kenapa hal buruk terjadi? Karena pilihan orang lain. Karena mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang membuat keputusan yang buruk sehingga itu menimpa kita. Tapi saudara, saya mau tunjukkan saudara hal yang ketiga supaya kita gak gampang menghakimi. Kenapa sesuatu buruk terjadi? Mungkin bukan karena pilihan kita. Mungkin bukan karena pilihan orang lain. Tapi karena pilihan Tuhan. Ulangin sama-sama dengan saya, karena apa pilihan? Kenapa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Coba buka Yohanes 9 ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ketiga dikatakan apa? Yohanes 9 ayat yang ketiga. Yohanes 9 ayat yang ketiga. Sama-sama dengan saya baca. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Bukan salahnya dia. Bukan salahnya orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada hal buruk terjadi dalam hidup saudara. Tapi ingat, mungkin bukan karena kesalahan kita. Tapi karena Tuhan mau pakai kehidupan saudara untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Tepuk tangan. Mungkin Bartimeus, dia buta. Bukan karena kesalahan orang tuanya. Bukan karena kesalahan dia. Tapi karena Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Lewat kehidupan Bartimeus. Hari ini kalau saudara ada yang ngalamin masalah, kalau saudara ngalamin keterpurukan, kalau saudara ngalamin tantangan, dengar baik. Hari ini bersuka cita, kenapa? Karena lewat persoalan itu Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang dahsyat atas kehidupan saudara. Itu yang pertama. Dia dihakimin. Bukan hanya itu, dia direndahkan. Mungkin hari ini ada saudara mendengar firman ini, saudara direndahkan, saudara diremehkan sama orang-orang di sekitar saudara. Markus 10 ayat yang ke-48. Markus 10 ayat yang ke-48 dikatakan seperti ini. Bartimeus teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Tapi perhatikan apa yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Dikatakan apa? Banyak orang menegurnya supaya, aduh kasihan banget saudara. Udah buta pengemis. Udah dihakimin setiap hari. Ini salahnya siapa? Ini mungkin dia berbuat dosa. Direndahin lagi. Disuruh diem. Bayangin loh. Doa. Manggil Tuhan disuruh apa saudara? Seringkali kalau kita kena masalah, kalau kita kena persoalan, kita suka direndahkan sama orang lain. Tapi dengar baik, hari ini saudara yang lagi direndahkan, jangan kecil hati. Sebab Mazmur 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Tuhan berjanji dalam Mazmur 14 ayat yang ke-6. Bagi saudara yang sedang direndahkan. Dikatakan seperti Mazmur 14 ayat yang ke-6. Sama-sama baca dengan saya. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas. Tapi Tuhan adalah tempat. Hari ini percayalah saudara sedang direndahkan. Hari ini saudara ada di perlindungan Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat saudara. Sebab orang yang ditindas akan diangkat oleh Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Itu Bartimeus. Mungkin dia dihakimi, dia direndahkan, dia ngalamin tantangan, dia ngalamin jalan buntu. Tapi saat dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan membukakan jalan bagi dia. Setelah bertemu dengan Tuhan, dia gak lagi pengemis, dia gak lagi buta, dia gak lagi dihina dan direndahkan. Tapi justru hari ini di Pakuwon Mall, di tahun 2022, kita lagi membahas tentang dia.
Karena itu hari ini saya mau katakan kepada saudara yang lagi ngalamin jalan buntu. Jangan kecil hati ya. Saudara jangan menyerah hari ini. Sebab seperti Bartimeus, Tuhan mau katakan kepada saudara, sebentar lagi di waktu yang tepat yang Tuhan tentukan, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Ya percaya sekali lagi tepuk tangan yang paling dahsyat, tepuk tangan. Saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara, kenapa Bartimeus bisa mendapat jalan keluar dari jalan buntunya. Karena hampir saja dia berhenti dan dia gak dapat jalan keluar itu. Saya berdoa setiap saudara yang mendengar firman ini. Baik saudara yang secara live maupun rerun. Maupun mungkin berapa tahun dari hari ini. Mungkin saudara mendengar ini gak sengaja di handphone saudara. Tapi dengar baik hari ini Tuhan sediakan saudara jalan keluar. Tapi respon kita harus tepat. Nah saudara yang pertama, kenapa Bartimeus mendapatkan jalan keluar? Saat dia menghadapi jalan buntu. Yang pertama kita buka Markus 10 ayatnya ke-48. Ada 2 poin yang saya mau bagikan kepada saudara. Markus 10 ayatnya ke-48. Markus 10 ayatnya ke-48 berkata demikian. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Perhatikan kalimat ini. Dikatakan namun semakin apa saudara? Semakin keras. Ia berseru. Anak Daud, kasihanilah. Hampir saja dia gak dapat. Tapi saudara, poin yang pertama. Kenapa Bartimeus mendapatkan jalan keluar? Kenapa Bartimeus akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia keluar dari jalan buntu hidupnya? Catat yang pertama. Karena dia tidak berhenti mencari Yesus. Ulangin sama-sama dengan saya. Apa dia tidak berhenti apa saudara? Yang di rumah tulis di live chat. Saya tidak boleh berhenti mencari Yesus. Saudara dikatakan orang-orang suruh dia diam. Shut up. Mungkin bahasa Inggrisnya gitu. Mungkin kalau Bartimeus lagi di Surabaya paling diomongin. Mas menengoh. Jangan rame-rame. Diam. Tapi dia semakin keras. Semakin apa saudara? Bahkan bahasa aslinya. Itu memakai kata kerazo. Ulangi sama-sama apa saudara? Keras. Kerazo itu. Kalau dalam terjemahan aslinya. Itu bunyi suaranya seperti burung gagak. Iya mirip saudara, saya tahu saudara ya. Kalau minggu lalu saya monyet, ini burung gagak. Itu digambarkan seperti burung gagak. Artinya apa? Ini akar kata dari kerazo, crazy, seperti orang gila. Semakin keras, dia gak berhenti tapi semakin kerazo, semakin gila, semakin cari, semakin keras. Meskipun orang di sekitarnya suruh dia diam. Meskipun orang di sekitarnya bilang kamu gak ada harapan. Meskipun orang di sekitarnya berkata kamu terkutuk. Tetap cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba saudara datang sama keluarga kasih tahu. Ayo tetap cari Tuhan. Berapa banyak dari kita saat kita dengar perkataan orang. Seperti Bartimeus. Kita ingin cepat menyerah. Mungkin saudara dengar perkataan orang tua saudara bilang, kamu ini gak ada harapan memang. Atau mungkin teman-teman saudara bilang, memang kamu ini ada kutuknya mungkin. Hari ini pesan Tuhan buat saudara, jangan cepat nyerah. Yang setuju katakan amin. Jangan karena perkataan orang terhadap saudara membuat saudara mau menyerah. Bartimeus dengar orang di sekitarnya. Ayat 48 dikatakan, Markus 10 ayatnya ke-48. Tetap tampilin. Dikatakan banyak orang, berarti bukan cuma satu. Tapi banyak orang. Lebih dari satu, mungkin 2, 3, 4. Tapi dia tetap cari Tuhan, dia gak nyerah. Begitu juga dengan saudara, setan boleh suruh saudara menyerah. Tapi orang percaya gak boleh suka menyerah. Saudara kalau saya mau dengar perkataan orang, saya pasti sudah menyerah dari dulu. Untuk jadi pendeta. Saya ingat 8 tahun yang lalu. Saya khotbah di Grand City. Pada zaman itu di Grand City. Kami masih pakai lantai 3. Sekarang udah pakai ballroom. Dulu pakai lantai 3 ruangan kristal. Saya gak tahu berapa banyak dari saudara pernah ke sana. Waktu itu kalau saudara tahu. Toiletnya Grand City itu gak ada toilet
khusus untuk pendeta. Jadi kita juga harus share the same toilet gitu. Dan saya nggak ada masalah dengan itu. 8 tahun yang lalu saya khotbah satu jam, waktu itu jam 2. Saya di Grand City, saya habis khotbah, saya itu ke toilet. Nah karena saya nggak mau terlalu ketemu banyak orang, saya masuk ke cubicle-nya, saya masuk ke salah satu ruangnya itu saudara. Saya tutup, saya kunci, saya buang air kecil. Lalu tiba-tiba waktu saya buang air kecil, tiba-tiba ada 2 orang bapak-bapak masuk ke toilet. Ini habis saya khotbah, langsung teriak. Ngomong berdua, iya ya, sing khotbah tadi gak enak soro. Saya lagi buang air kecil sampai mau berhenti saudara. Hah? Dia ngomong, iya ngomong apa gue gak jelas. Ngomong terus, 5 menit gak berhenti ngomong, saya gak berani keluar. Ngomong terus, iya aduh mau Pak Sam itu ya ngapain suruh anaknya, aduh. Lalu saya karena saya harus masuk, saya buka pintu. Mereka lihat saya lihat mereka. Mereka lihat saya lihat mereka. Pandangan kami penuh arti saudara. Dia mukanya pucat, saya pikir dia kena stroke saudara. Dia lihat, dia bilang, shalom pastor. Saya bilang, shalom juga Pak. Tuhan berkati ya Pak. Saya keluar saudara. Gak taunya hari ini dia jadi jemaat setia. Mau denger cuma kalau khotbahnya Pastor Michael. Nah untungnya saya gak menyerah. Coba kalau waktu saya denger itu keluar saya nangis. Saya ngomong, gak jadi pendeta-pendeta. Gak ada GZS Pakuwonmu. Tapi hari ini saya mau saksikan karena saya tidak gampang menyerah. Maka Tuhan bisa pakai saya melakukan perkara. Dengan suara-suara buat Tuhan. Saya gak mau sebut nama bapaknya nanti tersinggung. Tapi saudara, saya mau katakan kepada saudara. Jangan menyerah karena kata orang. Mungkin orang bisa ngomong saudara, kamu ini gak ada gunanya, kamu gak bisa apa-apa. Tapi dengar baik. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan menyerah hanya karena orang ngomong negatif tentang saudara. Yang setuju katakan amin. Orang boleh ngomong apa. Orang boleh suruh saudara diam. Tapi dengar baik. Tetap ketok pintu. Tetap apa saudara? Firman Tuhan berkata ketoklah maka pintu akan. Tapi gak dikasih tahu kapan pintu itu akan dibukakan. Tapi kita tugasnya terus apa saudara? Ngetok. Orang boleh ngomong, gak ada orang di balik sana. Tuhan gak jawab doamu. Tuhan gak mungkin peduliin kamu. Kamu kena kutuk. Tetap apa saudara? Ketuk pintu itu. Mungkin hari ini belum dijawab. Mungkin saat saudara berdoa 1 kali belum dijawab. Tapi besok tetap doa lagi. Yang setuju katakan amin. Untung aja Bartimeus gak berhenti waktu disuruh berhenti. Ya kan? Untung aja Bartimeus gak berhenti waktu disuruh diam. Malah ayat 48 berkata semakin keras. Coba kalau Bartimeus berhenti. Mungkin dia kehilangan kesempatan untuk sembuh. Mungkin sampai dia mati dia buta. Tapi meskipun disuruh diam. Dia gak berhenti cari Tuhan. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Disuruh diam. Tetap teriak semakin keras. Jesus son of David have mercy on me. Itu yang harus kita contoh dari Bartimeus. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan mengalami mujizat Tuhan. Hanya karena kita mau menyerah. Hanya karena kita gampang menyerah. Orang yang gampang menyerah, orang yang gampang berhenti di tengah jalan itu penangkal berkat. Apa cirinya orang yang suka menyerah? Yang pertama, negatif orangnya. Orang negatif seringkali kehilangan kesempatan untuk menerima mujizat Tuhan. Tanya, gimana kabarnya? Yo ngene-ngene ae. Ditanya kabarnya, gimana? Yo, tambah soro yo. Saya pernah ketemu sama seorang bapak. Pak, gimana kabarnya? Iya, rambutku tambah tipis. Tuh, gak ada yang tanya. Gak ada yang tanya sama dia tentang rambutnya. Dia udah cerita. Orang yang gampang nyerah, orangnya negatif. Yang kedua, suka nyalain orang lain. Ngalamin masalah selalu ngomong dulu. Iya karena dulu aku ditipu orang. Iya karena dulu aku kayak gini. Aduh kok tahu gak ya pastor ya. Saya tuh dulu kaya. Saya gak perlu tahu tentang dulu saudara. Yang saya pedulikan masa depan saudara. Tapi kita suka nyalain orang lain. Iya ya karena papaku dulu itu aduh salah jalan. No.
Jangan suka nyalain orang lain. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang yang suka nyerah, rendah diri. Sukanya ngomong negatif tentang dirinya, aduh ya memang kayak gini ya, minder gitu. Tapi saya mau katakan kepada saudara hari ini, jangan sampai kita jadi orang yang gampang menyerah. Bapak ibu saudara, Bartimeus tidak berhenti berdoa dan berseru kepada Tuhan. Belum kelihatan hasilnya, Tuhan gak anggap seakan-akan. Dia tetap teriak, dia tetap berseru. Mungkin hari ini jawaban doa saudara belum terlihat. Mungkin seakan-akan Tuhan diam dalam hidup saudara. Tapi dengar baik, mungkin hari ini Tuhan belum menunjukkan saudara apa yang saudara sedang doakan. Karena mungkin Tuhan ingin saudara tertanam dan terakar. Ulangin sama-sama dengan saya, tertanam dan apa? Berakar. Supaya nanti pada saat Tuhan bukakan jalan, saudara udah siap. Jangan berhenti Pak. Jangan berhenti berdoa Bu. Jangan berhenti nyembah brother, sister, saudara yang lagi bergumul tentang pasangan hidup. Saudara lagi bergumul tentang pekerjaan saudara. Jangan berhenti doa, jangan berhenti beribadah. Mungkin seakan-akan itu sakit seperti Bartimeus, direndahkan orang, dihakimin sama orang. Tetap berseru, tetap nyembah, tetap ibadah. Meskipun itu menyakitkan. Saudara, orang kalau nge-gym, itu gak mungkin badannya jadi dalam satu hari. Setuju dengan saya? Tapi setiap hari dia kalau nge-gym, dia latihan, tangannya sakit. Tapi bukan berarti tambah kecil tangannya. Tapi artinya itu lagi bertumbuh. Karena itu banyak orang nge-gym berhenti di tengah jalan. Kenapa? Karena udah latihan, udah setiap hari ke fitness, tapi tetap gak kelihatan hasilnya. Karena itu bilang, percuma. Padahal gak percuma. Padahal ototnya lagi bertumbuh. Padahal lemaknya lagi terbakar. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan sampai saudara bilang, udah gak ada gunanya doa. No. Saya mau katakan kepada saudara, tidak pernah ada alasan untuk berhenti berdoa. Hari ini belum dijawab, besok minta lagi. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini belum dijawab, besok nyembah lagi. Hari ini belum dijawab, besoknya belum dijawab, tetap nyembah lagi. Saya percaya kalau saudara bisa lakukan itu, maka seperti Bartimeus sebentar lagi Tuhan akan mengalami, Tuhan akan menemui saudara dan saudara pasti mengalami perjumpaan dengan Dia. Sampai kapan Pak saya harus nyembah? Jawaban saya sederhana, sampai tangan Tuhan tergerak dalam hidup saudara. Kualitas seorang pemenang, kualitas yang saya suka dan saya belajar dari Bartimeus adalah dia seseorang, bahasa Inggrisnya relentless. Relentless artinya apa? Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Gak pernah berhenti. Saya gak tahu siapa yang butuh denger ini. Tapi Tuhan mau sampaikan kepada saudara, jangan berhenti. Saya ingin melihat, saudara mungkin belum dijawab doanya. Tapi minggu depan datang lagi. Minggu depan nyembah lagi. Minggu depan dengar firman lagi. Sampai tangan Tuhan bergerak dalam hidup saudara. Yang percaya berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Pemain musik silakan naik. Yang kedua yang terakhir. Saya mau saudara buka ayatnya yang ke-52. Yang pertama, kenapa Bartimeus bisa mendapat jalan keluar dari jalan buntu? Karena yang pertama, dia tidak berhenti apa saudara mencari Yesus. Yang kedua yang terakhir ayatnya yang ke-52. Sama-sama dengan saya baca, ini ayat terakhir yang keras saudara. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepadanya, apa saudara? Pergilah, imanmu telah apa saudara? Menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga, ulangin sama-sama dengan saya. Pada saat itu juga, wow.
pada saat itu juga dikatakan apa? Melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam apa Bapak Ibu Saudara? Perjalanan. Wow. Yesus berkata, besar imanmu Bartimeus. Dan karena itu dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia. Tampilkan poin yang kedua. Kenapa Bartimeus dapat jalan keluar di tengah jalan yang buntu? Karena saya catat. Karena Tuhan melihat bahwa dia menjadi prioritas dalam hidup Bartimeus. Karena bagi Bartimeus, Tuhan Yesuslah yang menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Sama-sama katakan prioritas. Di rumah Tulisi Life Chat, prioritas. Pertanyaannya gini. Dari mana Tuhan melihat imannya Bartimeus? Dia gak ngapa-ngapain kok. Dia cuma datang ke Yesus. Yesus tanya, kamu perlu apa? Dia cuma ngomong, aku mau lihat. Tapi kenapa bagi Yesus? Yesus berkata, imanmu besar. Buka ayatnya yang ke-50. Jawabannya di sini. Markus 10 ayatnya yang ke-50. Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-50. Markus 10 ayat 50. Dikatakan lalu ia apa saudara? Menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi apa saudara? Ini menunjukkan imannya Bartimeus. Ia segera meninggalkan jubahnya. Pergi mendapatkan Yesus. Saudara, apa sih yang membuat ayat ini begitu punya arti? Ia segera meninggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Kenapa? Karena saya catat. Karena jubahnya Bartimeus merupakan sumber penghasilan satu-satunya bagi Bartimeus. Karena Bartimeus gak bisa ngelakuin apapun selain apa saudara? Ngemis. Gak bisa ngelakuin apa-apa, cuma ngemis. Dan orang kalau ngemis, biasanya ada tataannya. Setuju dengan saya? Orang kan pasti ada. Dan pada zaman itu, orang kalau ngemis, itu gak boleh pakai baju. Dia harus lepas jubahnya. Dia taruh di depannya. Dan dia minta, tolong kasihani aku. Mungkin kalau Bartimeus orang Jawa, sawelase. Dan dia mengandalkan belas kasihan orang lewat apa saudara itu satu-satunya sumber, yaitu jubahnya. Tapi ayat 50, tampilin lagi ayat 50, dikatakan apa? Lalu ia apa saudara? Ditinggal. Ia segera berdiri pergi mendapatkan Yesus. Ditinggal sumber penghasilannya. Dan pergi mendapatkan Yesus. Ini menunjukkan tentang apa? Tentang Bartimeus menempatkan Yesus. Prioritasnya di atas sumber penghasilannya. Di atas. Dia menempatkan Yesus posisinya di atas jubahnya. Berapa banyak dari kita bisa melakukan hal yang sama? Mana yang lebih penting bagi kita? Tuhan atau uang? Tuhan atau sumber penghasilan kita? Jujur saya melihat banyak orang menempatkan sumber penghasilan di atasnya Tuhan. Ditanyai, Pak, kenapa gak ke gereja? Aduh iya, tokonya rame le hari Minggu. Cik, kok gak ke gereja? Iya ada arisan, aduh semuanya kumpulnya itu hari Minggu, makanya gak ada waktu ke gereja. Pertanyaan saya, gimana prioritas hidup kita? Apakah Tuhan di sini? Penghasilan kita di sini? Atau terbalik?
kita lebih mentingin kerjaan kita daripada ketemu Tuhan? Berapa banyak sih orang yang lebih mentingin bisnisnya daripada saat bersama dengan Tuhan? Gak ibadah, gak nyembah Tuhan, gak doa. Kenapa? Sibuk, capek. Kenapa? Karena kerjanya. Di situ kelihatan prioritas. Karena itu Tuhan bilang gini, kamu gak bisa nyembah dua Tuhan. Gak bisa nyembah apa saudara? Kenapa gak bisa, apa dua Tuhan ini? Yaitu Tuhan dan Mamon. Kenapa gak bisa nyembah dua Tuhan? Karena salah satu dari ini pasti akan jadi prioritas saudara. Gak bisa dua-duanya sama, gak bisa. Gak bisa. One will be on top of the other. Satu akan di atas satunya. Dan Tuhan mau lihat hari ini. Mana yang jadi prioritasnya? Bartimeus ayat 50 berkata, dia ninggalin jubah. Bukan berarti hari ini Tuhan suruh saudara, tinggalin kerjaan saudara, gak usah kerja ke gereja to'i. Jangan saudara. No. Go to work. Kerjalah. Cari duit. Senangkan keluarga saudara. Kerja yang giat. Orang Kristen diajar kita harus rajin. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan sampai itu ngambil tempatnya Tuhan. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak butuh perpuluhan saudara. Tapi kenapa Tuhan suruh itu? Kenapa kita harus tetap memberikan persembahan? Kenapa kita harus tetap memberikan itu? Kenapa? Karena Tuhan mau tahu prioritas saudara. Saya mau kasih tahu saudara, saya gak pernah khotbah tentang perpuluhan. Kenapa? Karena jemaat mau kasih gak kasih, Tuhan tetap punya cara menyediakan buat gerejanya. Saya gak pernah ngomong tentang uang, Tuhan tetap sediakan sampai hari ini. Jadi saudara jangan khawatir. Saya gak akan WA saudara, saya gak akan minta saudara. No, Tuhan yang sediakan buat gereja ini. Karena ini rumahnya Tuhan, bukan rumah saya. Tapi kenapa Tuhan suruh itu? Kenapa Tuhan menyuruh kita melakukan itu? Ada perintahnya. Karena Tuhan mau lihat, ini prioritas orang ini, Mamon atau aku? Kenapa Tuhan menunggu seruan kedua, baru Bartimeus ditolong? Karena Tuhan mau lihat, mana prioritas orang ini? Jubahnya atau Tuhan? Bagi saya, Tuhan itu di atas segalanya. Tuhan itu lebih daripada di atas kekuatan saya. Tuhan itu di atas harta saya. Tuhan itu di atas segala sesuatu yang saya miliki dalam hidup saya. Dan saat Tuhan bisa lihat itu dari hati saudara, di situ Tuhan akan bukakan jalan buat saudara. Tapi kalau hari ini saudara yang lagi ngadepi jalan buntu aja, saudara tetap jadikan Tuhan nomor 2. Jangan berharap saudara melihat jalan yang terbuka dalam hidup. Kalau Bartimeus pada saat itu, dia tetap mempertahankan jubahnya. Dia tetap ngeringkesin dulu yang namanya jubahnya yang penuh dengan uang itu. Kalau dia ngeringkesin dulu, mungkin Yesus sudah jalan jauh. Karena Yesus sibuk. Tapi dikatakan segera ia berdiri, lari sama Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Yesus di atas semuanya ini. Apa yang terjadi? Saat Tuhan Yesus lihat Bartimeus menjadikan dia prioritas di atas sumber penghasilannya. Tuhan Yesus memberikan jaminan dia gak akan pernah minta-minta lagi. Matanya dibukakan dan dia melakukan perkara yang dahsyat. Hari ini yang Tuhan mau lihat itu hati saudara. Kalau kita ke gereja gak pernah kasih hati kita sepenuhnya sama Tuhan, jangan berharap masalah kita selesai. Karena Tuhan jadi prioritas saja gak bisa. Tapi hari ini saudara datang ke gereja, saudara dengan hati yang rindu dan haus. Saudara datang, saudara nyembah, saudara sujud di altar Tuhan. Saudara berkata, Tuhan Engkau segalanya bagiku. Maka saya yakin dan percaya, boleh jalan buntu sebuntu apapun, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saudara. Kasih tepuk tangan sambil bangkit berdiri, sambil bangkit berdiri. Saya mau berikan saudara kalimat terakhir sebelum saya doa.
Satu kalimat yang menjadi pegangan saya. Satu kalimat yang jadi pegangan saya dari tahun ke tahun, dalam pengembalaan saya. Saya yakin saudara jemaat dari Ciputra World waktu itu, hari ini pindah ke Pakuan, saudara pasti tahu kalimat ini. Yaitu saya catat, Jesus plus nothing is better than everything minus Jesus. Saya ulangi sekali lagi. Jesus plus nothing is better than everything minus Jesus. Artinya apa? Saya boleh gak punya apa-apa. Saya boleh gak punya kekuatan. Tapi kalau saya punya Yesus dalam hidup saya, itu lebih baik daripada kalau saya punya semuanya tanpa Yesus. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Karena itu yang kita kejar, jangan semuanya ditambahkan kepadamu. Kalau gak salah saya catat, jangan sampai kita fokusnya sama jawaban doa. Sampai kita lupa sumbernya. Jangan kita prioritasnya selalu, Tuhan jawab doaku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berkati aku, Tuhan pulihkan aku. Tapi sampai kita lupa sumber. Saya lebih rela kehilangan semua uang saya dan saya punya Yesus. Daripada saya jadi orang paling kaya tapi saya gak punya Yesus. Lebih baik saya gak ada jemaat yang datang di gereja saya, tapi saya punya Yesus dalam hidup saya. Daripada gereja saya puluhan ribu orang tapi gak ada Yesus dalam hati saya. Sepenting itu Yesus dalam hidup saya. Apakah saudara juga bisa berkata demikian dalam hidup? Apakah Yesus penting bagi saudara? Apakah seperti Bartimeus, saudara rela tinggalin semua? Aku mau ikut Yesus. Baru di situ saudara lihat. Apa yang tidak pernah saudara dengar. Gak pernah saudara lihat. Tidak pernah timbul dalam hati saudara. Tuhan sediakan buat saudara yang mengasihi dia. Kasih tepuk tangan yang paling luar biasa. Bapa di surga. Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat Tuhan. Yang hadir dalam ibadah ini. Siapapun mereka yang perlu dengar firman ini. Mungkin hari ini ada yang sedang mengalami jalan yang buntu. Banyak jemaat yang tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Mungkin seperti Bartimeus, mereka direndahkan, mereka dihakimi oleh orang. Hari ini hamba-Mu percaya saat mereka tidak berhenti cari Tuhan. Saat hari ini Yesus jadi nomor satu, Yesus menjadi yang paling berharga dalam hidup mereka. Hamba-Mu bernubuat atas hidup mereka. Tuhan akan bukakan jalan yang supranatural bagi mereka tahun ini. Hamba-Mu berdoa ada orang-orang yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang tidak pernah mereka bayangkan. Lebih daripada yang mereka pikirkan. More than you ask, think, or imagine. Lebih daripada yang saudara minta. Lebih dari yang saudara harapkan. Lebih daripada yang saudara pikirkan. Tuhan sediakan bagi saudara. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Saudara semua pejamkan mata. Tuhan gerakkan saya untuk berdoa bagi saudara. Untuk saudara membuat komitmen ulang dalam hidup. Semua tetap pejamkan mata. Berapa banyak dari saudara hari ini yang mau membuat keputusan. Untuk menjadikan Tuhan Yesus prioritas dalam hidup saudara. Angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri di dada saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara gak perlu terpaksa mengangkat tangan. Kalau saudara gak mau gak apa-apa. Tapi kalau saudara hari ini mau menjadikan dia nomor satu. Angkat tanganmu, saya mau doa buat saudara. Tuhan, Kau lihat setiap tangan-tangannya terangkat ini. Kau melihat semuanya. Bahkan Engkau melihat lebih daripada sekedar tangan yang diangkat. Kau melihat hati mereka. Hari ini hamba-Mu percaya bahwa ada perubahan terjadi lewat ibadah ini. Hari ini setiap jemaat-Mu mengangkat tangan, berkomitmen. Hamba-Mu berdoa Roh Kudus bantu mereka, bantu mereka, bantu mereka, bantu mereka. Mungkin mereka sudah dingin, panaskan mereka dengan Roh. Kembalikan kasih yang mula-mula dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat tahun ini ada berkat, ada mujizat. Ada pemulihan yang Tuhan sediakan. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai. Roh Kudus, sekarang tiba saatnya Kau bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati lewat firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.